Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ekonomi, gimana nih kabarnya? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Nah, pada perjumpaan kita kali ini, kita akan membahas mengenai materi ketenagakerjaan loh. Wah, menarik banget bukan materi ini? Apalagi materi kali ini sangat berhubungan banget dengan kondisi yang terjadi di negara kita saat ini, yakni pandemi. Nah, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, alangkah lebih baiknya kalau kita membaca basmalah terlebih dahulu agar ilmu yang kita peroleh dapat berkah dan bermanfaat. Bismillahirrohmanirrohim. So, let's start learning now. Nah, sebelumnya apa Sobat Ekonomi tahu sebenarnya apa sih ketenagakerjaan itu? So, ketenagakerjaan merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Nah, Sobat Ekonomi, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis ketenagakerjaan. Apa aja sih? Yuk, simak lebih lanjut. Nah, yang pertama ada angkatan kerja atau biasa dikenal sebagai labor force. Apa sih angkatan kerja itu? Angkatan kerja merupakan penduduk baik perempuan maupun laki-laki dalam usia produktif atau usia kerja yang berumur antara 15 sampai 64 tahun yang sedang bekerja atau mencari pekerjaan. Jenis selanjutnya ialah bukan angkatan kerja. Apa sih bukan angkatan kerja itu? Bukan angkatan kerja merupakan mereka yang tidak melakukan suatu kegiatan yang dapat dimasukkan ke dalam kategori bekerja, sementara tidak bekerja atau mencari pekerjaan. Nah, contohnya ialah mereka yang sedang bersekolah, mengurus rumah tangga tanpa mendapat upah, lansia, cacat jasmani, dan lain sebagainya. Nah, Sobat Ekonomi, berbicara mengenai jenis-jenis ketenaga kerjaan, tentu dong hal ini berhubungan banget dengan tenaga kerja atau sering kita sebut sebagai manpower. Nah, sebenarnya apa sih tenaga kerja itu? Tenaga kerja merupakan setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa, baik memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Nah, hal ini terdapat pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yakni tentang ketenaga kerjaan. Nah, menurut BPS, tenaga kerja ialah seluruh penduduk yang ada pada rentang usia produktif, yakni 15 sampai 64 tahun. Nah, Sobat Ekonomi, tenaga kerja sendiri terbagi lagi menjadi beberapa kelompok. Apa aja ya? Yuk kita simak lebih lanjut. Yang pertama ialah tenaga kerja terdidik. Apa sih tenaga kerja terdidik itu? Tenaga kerja terdidik merupakan tenaga kerja yang mempunyai keahlian pada bidang tertentu atau khusus yang diperoleh dari bidang pendidikan. Apa aja ya contohnya? Contohnya ialah dosen, dokter, pengacara, guru, akuntan, dan lain sebagainya. So, selanjutnya ada tenaga kerja terlatih. Wah, Sobat Ekonomi, ada yang tahu nggak sih apa itu tenaga kerja terlatih? Tenaga kerja terlatih merupakan tenaga kerja yang memiliki keahlian pada bidang tertentu atau khusus yang diperoleh dari pengalaman dan latihan. Apa aja sih contoh-contohnya? Contohnya ialah supir, tukang jahit, montir, dan masih banyak lagi. Nah, Sobat Ekonomi, selanjutnya ada tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Ada yang tahu nggak ya? So, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih merupakan tenaga kerja yang mengandalkan tenaga, tidak memerlukan pendidikan maupun pelatihan terlebih dahulu.
Nah, apa aja ya contohnya kira-kira? Contohnya ialah seperti kuli, pembantu rumah tangga, buruh kasar, dan masih banyak lagi. Nah, klasifikasi tersebut mendorong adanya pengaturan dalam pelatihan kerja sebagaimana terdapat dalam bab 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 agar kualifikasi tenaga kerja di Indonesia dapat semakin baik. Nah, apabila timbul adanya perselisihan antara tenaga kerja dan pengusaha, maka hukum yang mengatur ialah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, yakni tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Nah, Sobat Ekonomi, selanjutnya kita akan membahas mengenai kesempatan kerja atau bisa disebut dengan demand for labor. Apa sih kesempatan kerja itu? Yakni merupakan suatu keadaan yang menggambarkan ketersediaan lapangan kerja yang siap diisi oleh para pencari kerja. Wah, mana nih suaranya pejuang amplop coklat? Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis kesempatan kerja. Apa aja ya? Yang pertama ada kesempatan kerja permanen dan yang kedua ada kesempatan kerja temporer. Kesempatan kerja permanen merupakan kesempatan kerja yang memungkinkan orang yang bekerja secara terus-menerus sampai pensiun atau sampai tidak lagi mampu untuk bekerja. Lalu yang kedua, kesempatan kerja temporer merupakan kesempatan kerja yang memungkinkan orang yang bekerja dalam waktu singkat lalu menganggur dan mencari pekerjaan yang baru lagi. Jika pada pembahasan sebelumnya kita membahas tentang konsep ketenagakerjaan, pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja. Bagaimana Sobat Ekonomi? Tentu masih semangat bukan? Nah, sebelum menuju pembahasan yang lebih dalam lagi, alangkah lebih baiknya jika kita juga mengetahui apa saja permasalahan atau hambatan yang terjadi dalam ketenagakerjaan di Indonesia. Seperti halnya dalam pendidikan, pelatihan yang kurang baik, tidak tersedianya lapangan pekerjaan yang cukup, serta kurang meratanya pembangunan. Nah, dari permasalahan atau hambatan tersebut sebenarnya dapat diatasi dengan adanya kerjasama yang baik antara pihak pemerintah dan juga pihak swasta atau perusahaan. Beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendirikan pusat latihan kerja, di mana pusat latihan kerja membuka beberapa bidang kejuruan, seperti contoh, kejuruan teknik sepeda motor, kejuruan teknik komputer, juga beberapa bidang kejuruan lainnya. Yang kedua adalah dengan peningkatan kualitas pendidikan dengan menerapkan wajib belajar selama 12 tahun. Hal tersebut dilakukan karena pendidikan bertujuan agar seorang dapat meningkatkan keterampilan, kreativitas, juga pengetahuan guna memperoleh kesempatan kerja atau bahkan membuka kesempatan kerja bagi orang lain. Pendidikan terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama pendidikan formal dan yang kedua adalah pendidikan formal dapat kita peroleh dari sekolahan baik SD, SMP ataupun SMA. Sedangkan pendidikan non formal dapat kita peroleh dari lembaga pelatihan, kursus, sanggar ataupun yang lainnya. Upaya selanjutnya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja adalah memberikan bekal keterampilan yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan di negara-negara asing. Yang keempat adalah memilih calon tenaga kerja yang sesuai dengan persyaratan tenaga kerja yang diajukan oleh masyarakat ekonomi ASEAN. Dan yang kelima,
meningkatkan jumlah tenaga kerja yang memiliki daya saing dunia. Sedangkan pada pihak swasta atau perusahaan, juga ada beberapa upaya yang dapat mereka lakukan untuk meningkatkan mutu tenaga kerja. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuka kesempatan magang. Yang kedua, meningkatkan pemberian gizi dan kualitas kesehatan. Yang ketiga, memperbanyak seminar atau workshop yang berkaitan dengan pekerjaan. Dan yang keempat, penyediaan sarana dan prasarana kantor. Di akhir video, kami sudah menyiapkan beberapa latihan soal sebagai bahan evaluasi pada pembahasan materi kali ini. Silahkan dicoba ya Sobat Ekonomi. Sekian pembahasan materi pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.